bagi para mitra yang baru bergabung di PTP, sebetulnya eco farming fotosintesa itu apa? Adalah pupuk dengan teknologi tepat guna yang mengandung 30 unsur hara dan mineral, di dalamnya mampu menciptakan proses fotosintesis secara mandiri. Karena memang di dalamnya ada bakteri atau fotosintesa bakteri atau disebut dengan PSP. Kemudian bisa mengubah zat yang tidak dibutuhkan tanaman menjadi zat yang dibutuhkan tanaman, dilengkapi dengan humic acid atau asam humus, asam humat, sebagai pemenah tanah, juga mengandung asam amino, fitohormon, gibberellin, auksin, sitokinin yang merupakan hormon pemacu pertumbuhan. Nah ini di dalam fotosintesis ini sudah lengkap semua dan menggunakan teknologi nano yang 100% larut dalam air tanpa ada ampas. Makanya di sini fotosintesis ini punya keunggulan ya, mengandung 36 unsur hara dan mineral. Nah, hara itu ada 13, sisanya adalah mineral ya. Kemudian tingkat solubility, kelarutannya 100% larut dalam air, tidak perlu pupuk tambahan apapun karena di sini mengandung teknologi PSB, fotosintesa bakteria ya. Kemudian tidak perlu fermentasi, tidak perlu tambahan gula air dan lain-lain, mengandung humic acid, asam humus, asam pembenah lahan, dan mikroba pemenah tanah. pH lokal di sekitar pangkal pohon 1 saset dalam 60 liter air. Jadi kalau misalkan 1 saset 50 gram itu bisa dijadikan 70-75 liter air. Kemudian pelarutan fresh jauh lebih baik, jadi tidak ada lagi istilah dibiarkan dalam botol berlarut-larut ya sampai bermalam-malam. Memang di aplikasinya tidak masalah ke tanaman, cuma kualitas pasti menurun. Nah ini pelarutan fresh jauh lebih baik. Nasi yang hangat, lauk pauk yang hangat ketika disajikan itu jauh lebih nikmat dibanding dengan nasi yang dingin dan lain-lainnya. Inilah yang disebut dengan pelarutan fresh jauh lebih baik. Itu analogi dari Faraday. Kemudian tidak ada masa kadaluarsa. Nah jadi produk base ini terutama dari teknologi yang dikedepankan adalah teknologi tepat guna dan base ini adalah teknologi nano ya yang 100% larut dalam air dan bisa diserap dengan baik melalui stomata mulut daun. Makanya teknologi nano ini marginal yang memang miskin hara. Ketika ada padi yang sering tergenang air, mau mengaplikasikan tidak optimal, maka di sini fotosintesa sebagai dengan membawa narasi teknologi tepat guna insya Allah akan masuk ke dalam jaringan melalui stomata mulut daun. Ketika kita mengaplikasikan tanah yang miskin hara, nah tetap meskipun persentase lebih kecil dibanding diserap di akar, tetap nutrisinya akan masuk ke stomata mulut daun. Itulah teknologi nano yang ada pada fotosintesa dan nutrisinya sudah lengkap. Kemudian di sini fotosintesa bakteria ini bisa membantu tanaman untuk menangkap energi atau berupa cahaya panjang gelombang tertentu untuk dijadikan dan mudah diserap. Ini berupa pigmen khusus yang mudah menyerap panjang gelombang tertentu untuk kebutuhan proses fotosintesis. Proses fotosintesis, setiap zat hijau daun yang dimiliki oleh tumbuhan, ya karena dapur pacu tanaman itu adanya di daun, juga jantungnya daun pasti akan menghadapi proses fotosintesis. Di mana dari jam 4 di situ air akan masuk ke dalam perakaran jaringan, ya jaringan perakaran melalui gerakan intersepsi akar, gerakan massa dan difusi. Kemudian CO2 akan masuk ke dalam stomata mulut daun. Nah kemudian disitulah akan terjadi proses fotosintesis di zat hijau daun. Nah dalam proses fotosintesis ini hasilnya adalah C6H12O6 berupa karbohidrat, kemudian 6O2 dan 6H2O. Artinya dari proses fotosintesis itu akan diproduksi pati yang disimpan di biji duri dan buah, kemudian sisanya atau yang lainnya itu untuk respirasi, perkembangbiakan, dan hasil kehidupan untuk manusia dan hewan itu adalah oksigen dan H2O dari proses fotosintesis tersebut. Nah, dengan hubungannya dengan produk fotosintesa apa? Dengan adanya fotosintesa bakteria ya yang di konten atau dikandung di sini, setiap tanaman yang diaplikasikan diaplikasikan pada tanaman hijau daun dengan diaplikasikan fotosintesa, maka di situ akan dipacu proses fotosintesis 3-5 kali lebih cepat. Dan hasilnya pasti akan
meningkatkan hasil produktivitas berupa biji, buah, umbi, dan buah. Makanya manfaat dari fotosintesis bakteria ini, ya, selain menangkap energi matahari tertentu, juga bisa membantu mencukupi kebutuhan nitrogen untuk setelah jenis tanaman, membantu tanaman untuk menyerap nutrisi lebih baik. Kemudian sel bakteri PSB 60% protein, asam amino, B1, B2, B kompleks, asam folat, vitamin C, DHA, ini sudah lengkap. Jadi ternyata PSB ini adalah nutrisi juga, karena di dalamnya mengandung protein. Nah, kemudian aktivitas PSB mampu menambah suplemen dan nutrisi kimia sintetis, kemudian merangsang pertumbuhan akar, merangsang untuk meningkatkan kekebalan tanaman, serta mempercepat pertumbuhan jaringan tanaman menjadi lebih kuat. Inilah fungsi fotosintesis bakteria. Kemudian humic acid ini yang ada pada fotosintesis itu tujuannya untuk apa? Untuk membenahi sifat fisikatan. Ya, ini bisa dibaca membentuk agregat gas oksigen, N2 dan CO2 untuk kepentingan respirasi mikroorganisme. Kemudian menggelapkan oleh humic acid ini termasuk residu kimia sintetis. Kemudian kimia tanah meningkatkan kapasitas tukar kation, akan menambah kemampuan tanah untuk menahan unsur-unsur hara atau nutrisi supaya tidak tercuci, ya. Kemudian asam humus ini bisa membentuk senyawa kompleks dengan unsur mikro sehingga melindungi unsur tersebut dari pencucian oleh air hujan tadi, ya. Kemudian yang bisa melepas ikatan aluminium dan Fe yang mengikat nutrisi berupa unsur fosfor atau P2O5. Nah, maka dengan diaplikasikannya humic acid yang ada pada fotosintesa ini, maka ikatan-ikatan yang berupa aluminium dan ferro itu akan dilepas sehingga akan dirubah menjadi nutrisi terbaik untuk tanaman. Ada di PSR sama mengandung humic acid. Kemudian untuk biologi tanah bisa menciptakan sel tanah yang produktif untuk menstimulasi perkembangan mikroorganisme. Kemudian aktivitas mikroorganisme berupa cendawan itu bisa menghasilkan auxin-sitokin dan giberellin atau disebut fitohormon. Nah, ini humic acid untuk. Nah, ini cara aplikasinya dari produsen. Satu saset isi 35 gram itu bisa diencerkan ke dalam 4 tangki ya, atau 70 liter air, 60 sampai 80. 16 saset kalau dia SOP base farming, ya. Kemudian semprot sesuai agar tanaman bisa menyerap nutrisi dengan baik 5,5 sampai 7,2 atau 7,5. Kemudian bisa menaikkan pH dengan fotosintesa butuh 4 sampai 6 saset untuk menaikkan 1 sampai 2 digit pH. Ya. Nah, ini dari cara aplikasinya. Kemudian yang paling utama ini SOP yang diberikan oleh produsen. Ya. Nah, di SOP base farming ini menjangkau kebutuhan vegetatif dan generatif. Ada yang digunakan 4222 per hektar ini, ya, 4 saset, 2 saset, 2 saset, 2 saset. Nah, ini yang kita pakai di SOP base farming ini 4, 4, 4, 4, maka dibutuhkan 16 saset full tanpa kimia sintetis.